Shalom saudara semua, haleluya, kita bertemu lagi pada minggu ini untuk di ibadah online kita. Apa kabar saudara semua? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, haleluya. Mari semua kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita semuanya untuk memuji Tuhan, amin. Sebelum kita angkat pujian kita, mari semua kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan di tempat yang masing-masing. Kami mau mulai ibadah, mulai service kami Tuhan pada minggu ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan, untuk setiap kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapa Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang bawa pujian penyembahan kami hanya untuk nama-Mu Yesus. Terima kasih tapi setiap kami Tuhan, siapa setiap hati kami ya Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari semua kita angkat pujian kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, amin. Apapun kondisi kita saat ini, kita mau katakan, kita mau imani bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik karena Dia telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah
kasih Tuhan. Biar hati kami ya Tuhan sebenarnya subur ya Bapa. Dan siap dikabulkan ya Bapa kebenaran firman-Mu, bunyi firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah perintah bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan segenap hati kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami tahu Tuhan hanya dekat padamu
bersama keluarga, dalam mesbah keluarga kami bersama berkumpul. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada hari ini, di mana kami datang di hadapan-Mu Bapa, kuduskan terlebih dahulu tubuh jiwa roh kami dalam nama Yesus. Pengkudusan pentahiran hanya berasal pada Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Taruh hamba-Mu dua kaki. Dan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Engkau Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu dalam nama Yesus. Biar kami yang mendengar firman Allah punya hati yang lemah lembut. Ya firman itu taburkan di tanah yang subur, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan. Ya puji Tuhan, hari ini itu akhir daripada bulan Mei ya, minggu keempat bulan Mei 2020. Kita percaya semua dalam penyataan Allah. Amin. Coba saudara lihat kiri kanan saudara, senyum kiri kanan saudara, ya. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, kita bisa bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Kalau saudara saya masih sekarang sehat, itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih yang begitu besar kita semua. Kalaupun saudara dalam keadaan sakit, tidak usah khawatir. Percaya sama Tuhan Yesus. Minta kepada Dia kesembuhan yang lain terjadi. Dengan bilur yang di kayu salib, Tuhan sembuhkan saudara dan saya. Amin. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan hari ini mengenai hidup dalam kuasa Roh. Kita tahu pencurahan hari Pentakosta itu tanggal 26 Mei ini adalah pencurahan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami percaya bahwa kita semua, ya, bagi yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, kita bisa minta juga baptisan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa kita perlu dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Amin. Tanda-tanda orang percaya pada saat dibaptis Roh Kudus, dia akan mengalami, ya, tanda-tandanya itu berbahasa lidah, ya. Kita percaya setiap orang akan diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Maka itu mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Korintus 3 ayat 16 sampai 18, ya. Sama baca sama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, saudara. Tuhan adalah roh, saudara, ya. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Masa lalu tiap orang berbeda-beda, ya. Background saudara dan saya berbeda, dari keluarga yang berbeda pula. Dan kita hidup penuh kesandiwaraan. Ada selubung-selubung yang dimana kita ini bertopeng, saudara, ya. Tetapi dikatakan di sini, sebab Tuhan adalah roh. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau saudara
tidak lagi melihat ke belakang masa lalu saudara yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi pada saat kau mengenal Tuhan Yesus, kau dibaptis, maka semua seluruh akan dibukakan, ya. Jadi topeng-topeng kita akan dilepaskan, karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dan saya, kita punya masa lalu yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda-beda. Makanya masa lalu kita itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada saudara percaya dengan Tuhan Yesus, maka seluruh itu akan dibukakan dari hidup saudara. Dan Roh Kudus akan memimpin saudara. Ya. Makanya di hari Pentakosta ini, di hari Pentakosta ini saudara minta, ya, urapan daripada Roh Kudus turun ke saudara dan saya, supaya apa? Hidup kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, bukan karena kita mampu, tapi Tuhan membenarkan hidup saudara dan saya. Untuk itu kita percaya kalau pada saat kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, itu beda sekali. Saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, di mana kehidupan saudara diubahkan, dipulihkan. Ya. Masa lalu saudara yang begitu suram diganti dengan masa lalu yang penuh, masa depan yang penuh pengharapan. Dosa-dosa saudara yang begitu hancur lebur, ya, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dipulihkan kembali, disucikan kembali, karena Tuhan mengampuni saudara dan saya. Hiduplah saudara bukan dari kedagingan, tapi hidup dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, maka roh saudara itu menyala-nyala, mengasihi Tuhan, taat dan setia, takut akan Tuhan. Itu akan percaya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama saudara. Dan Roh Kudus akan membimbing kita ke jalan yang benar. Kalau kita berbuat salah, Roh Kudus akan menegur dengan halus. Biarlah Roh Kudus dicurahkan pada hari ini saudara. Kita percaya hari Pentakosta ini, pada saat Yesus naik ke surga, saudara tidak lagi sendirian. Tuhan tetap menjaga saudara dan saya dengan dicurahkannya Roh Kudus di bumi ini. Maka setiap orang bisa merasakan kasih Tuhan yang sempurna turun atas dia. Dan saya percaya pada saat kita menerima baptisan Roh Kudus, hati kita yang hancur, yang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu tanda-tanda orang yang mau berserah penuh kepada Tuhan hidupnya. Hati yang remuk saudara. Jangan ada kesombongan, ego, atau mungkin keangkuhan diri. Tapi saudara datang di hadapan Tuhan, saudara bertekuk lutut di hadapan Dia. Saudara serahkan hidup saudara dalam hidupnya, dan tangannya, dalam kuasanya. Dengan hati yang hancur, tangan Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara. Apapun hidup kita selama ini, Tuhan akan pulihkan. Makanya hiduplah dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kuasa roh itu tidak sama seperti saudara hidup dalam waktu sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan orang yang sakit, terjadi kesembuhan. Kita bisa melakukan pelayanan demi pelayanan. Senantiasa saudara harus minta pencurahan itu turun ke saudara. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, di mana ketika terakhir akan terbuka dan ada Roh Kudus turun atasnya, yaitu dilambangkan dengan burung merpati saudara. Pada saat itu saudara lihat bagaimana kejadian-kejadian mujizat terjadi. Kita percaya kalau saudara pun dan saya hidup dalam kuasa Roh Kudus, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam saudara. Karena mujizat itu
harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Dengan iman saudara. Iman itu akan bertumbuh tuh, saudara. Saudara hidup di zaman sekarang ini begitu sulitnya, diperlukan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali saudara berpaling kepada Tuhan, ya, tapi saudara mencari Dia, melihat Dia. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Saat saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara tidak lagi terselubung, tapi saudara mencerminkan kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan turun atas saudara. Hidup saudara tidak sama lagi. Betapa hati saudara ingin terus mencari Tuhan, ingin terus hidup berdampingan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena gerakan Roh Kudus, Holy Spirit, membangkitkan cinta saudara seperti cinta yang mula-mula kepada Dia. Selama ini mungkin kita sudah mengalami keadaan semakin sulit. COVID-19 belum selesai. Persoalan makin rumit. Ekonomi makin bermasalah. Keuangan makin berlimpah, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, saudara. Masihkah engkau punya iman dan percaya bahwa setiap saudara-saudara ada Roh Kudus yang bisa menghibur saudara, yang menguatkan saudara, yang membuat hati saudara tetap tenang dan damai, dan saudara merasa tidak sendirian, tapi ada Tuhan Yesus mengasihi saudara setiap hari. Coba kita buka Mazmur 21 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Saudara datang kepada Tuhan bukan hanya jiwa. Saudara harus punya jiwanya hancur di hadapan Tuhan. Bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara bisa berserah pada Tuhan. Jangan pakai logika, saudara. Semakin banyak logika yang saudara pakai, bukan persembahan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau hatimu. Maukah hatimu mempunyai hati yang hancur di hadapan Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi melakukan ini, tapi dengan keadaan ini Tuhan, tapi dengan Engkau ada di hadapanku, yang Engkau menolong, maka aku semakin kuat. Aku tidak lemah lagi, tapi aku semakin kuat karena ada Tuhan Yesus. Jiwanya hancur, jiwanya mau menyembah Dia, jiwanya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan merendahkan hati. Jangan jiwa yang sombong, saudara. Banyak anak takut Tuhan berkata, aku sudah kudus, aku sudah mampu, aku sudah begini-begitu. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan, kita semua seperti anak kecil yang butuh belayan Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan. Di mana saudara dan saya akan Tuhan gendong, saudara. Pada saat Tuhan gendong saudara dan saya, hidup saudara berkecukupan. Kenapa? Seperti anak kecil, saudara. Saat dia kecil dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Orang tuanya selalu memberikan dia baju, memberikan dia makan, dan anak itu akan terus dalam kehangatan kedua orang tua. Seperti saudara, kalau saudara dapat seperti anak kecil di hadapan Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau.
Jangan pakai kekuatan diri sendiri, saudara. Anak kecil tidak bisa apa-apa, tapi dia serba kecukupan. Karena orang tuanya mengasihi. Orang tua memberikan dia baju, memberikan dia makan, saudara. Hati yang remuk di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Bapa. Khotbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi seperti ini, saudara. Dalam kenyataan hidup, banyak orang dalam keluarga, ya, bagaimana suami istri ini dipulihkan. Mungkin saudara sekarang kecewa dengan suami saudara. Bisa apa sih dia? Dari perkawinan pertama sampai hari ini, tahun pertama sampai detik ini, bertahun-tahun menikah dengan saya, dia tidak berbuat apa untuk keluarga. Apakah setelah itu saudara bilang, katakan pada Tuhan, aku tidak jodoh lagi dengan dia? Tidak, saudara. Dalam kekristenan kita, perkawinan hanya satu kali. Apapun dia keadaannya, saudara harus menerima dia tanpa syarat, saudara. Karena dalam perkawinan itu Tuhan bisa ubahkan dia. Bukan saudara yang mengubahkan suamimu, tapi Tuhan yang mengubahkan dia. Mintalah sama Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini suamiku belum bisa berbuat apa-apa untuk keluarga ini, tapi aku percaya Tuhan, Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi. Di tahun-tahun ini Tuhan berkati dia, dan Tuhan berikan dia pekerjaan yang baik. Tuhan berikan dia kesempatan untuk menjadi seorang bapak, seorang suami yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Dan katakan itu terus menerus kepada Tuhan. Jangan selalu mengeluh, selalu berpikir ada pria lain yang cukup bisa menggantikan dia. No, dalam Kristen tidak bisa. Kalau saudara sudah menikah hanya untuk Allah. Sampai mau memisahkan saudara. Jangan berpikir mau mencari yang lain, tapi saudara berpikir, minta sama Tuhan, cari Tuhan. Tuhan adalah merupakan suamimu. Karena Tuhan mau kerinduan dari saudara yang meminta kepada Tuhan pertolongan. Ya, ada juga cerita mengenai bagaimana seorang ibu kepada anaknya. Ibu ini selalu mengeluh. Apapun yang dilakukan anaknya salah. Ya. Sebagai seorang anak mungkin dia melihat ibunya, dia mengasihi ibunya, dia memberikan uang, ya mungkin dia seberapa. Ya contohnya lah, ya 100.000, 200.000. Tapi ibunya selalu berkata, kok hanya segini? Kalau sudah melihat hal ini, bahwa ibu ini tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan saudara. Tidak ada yang puas, selalu mengeluh, selalu. Mulai hari ini saudara dan saya, pada saat saudara menerima hidup dalam Roh Kudus, pasti saudara diubahkan dan dipulihkan. Hidupnya akan diubahkan. Dan ibu ini mungkin setelah dia menerima Roh Kudus, saya pasti dan yakin dia akan berkata, terima kasih anakku. Berapapun yang kau beri, itu merupakan kasih yang luar biasa. Ya, karena seorang ibu harus menghargai. Meskipun berapa yang anaknya berikan, tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, dia pikirkan. Tapi kalau dia berterima kasih kepada anaknya, betapa senang hati anak itu. Dan pasti anak itu akan berkata, Mama, aku sayang Mama. Karena pada saat ibu itu mengatakan hal yang tidak enak, pasti anak itu mulai rasanya ada akar kepahitan di ibunya. Mulai sekarang ibu-ibu, saya katakan di hari ini, marilah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Berapapun kalau anak sudah berikan sesuatu, berterima kasih kepada mereka. Katakan, aku mengasihi, Tuhan mengasihi. Karena hidup ini penuh kasih, saudara. Ya. Jadikanlah di bumi ini, ya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga di bumi ini seperti dalam surga. Surga itu bisa saudara ciptakan di bumi ini. Kalau saudara merasa damai, tapi kalau saudara kecewa, saudara hidup sebagai di neraka, saudara.
Berapa banyak orang hidup penuh kecewa tiap hari, sehingga mukanya keriput, saudara. Cepat tua, ya. Tidak ada senyum, hatinya selalu galau. Dan orang seperti ini, bagaimana dia bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Saya percaya mulai hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Dan juga anak-anak, saudara ingat, saudara lahir oleh ibumu 9 bulan, kandung dalam kandungannya, waktu dilahirkan, pengorbanan jiwanya untuk saudara pada saat saudara lahir. Saudara bisa bersyukur di hadapan Tuhan, bagi orang tuanya begitu baik. Apapun keberadaan orang tua saudara, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Orang tua si A lebih baik daripada orang tua si B, orang tua si C, dan lain-lain. Bersyukurlah saudara di hadapan Tuhan. Engkau sebagai anak jadilah anak yang berbakti di hadapan orang tua. Ingat saudara, kehidupan orang tuamu hanya sebentar. Sesuai dengan Alkitab di sini, hanya 70 tahun. Kalaupun dia sekarang sudah lebih dari 70 tahun, itu adalah bonus saudara. Jadi saudara bisa bersyukur hati. Bagaimana dia mengasihi saudara semenjak kecil. Dia mengasihi saudara. Pertumbuhan saudara terus sampai sekarang saudara menjadi remaja dan menjadi dewasa. Itu pengorbanan orang tua. Maka itu saudara, anak-anak muda, kalau saudara bisa bersyukur bahwa orang tua kalian yang terbaik, maka hidup saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara lebih lagi. Ya, karena apa? Bagaimana saudara bisa bersyukur di hadapan Tuhan kalau saudara tidak bersyukur kalau ada orang tua seperti itu? Ya, Tuhan katakan bersyukur dan keadaan sekitarmu. Ya. Contohnya seperti zaman sekarang, saudara. Ya banyak ya, kejadian-kejadian. Ya, mantu dengan orang tua, mantu dengan mertua, banyak sekali keributan demi keributan. Di balik semua pada saat mereka merunding, mereka menjelekan mertuanya, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Tidak ada orang mertua yang sempurna, tapi anggaplah mertua itu sebagai orang tuamu. Dan orang sebagai mertua kau juga menganggap mantu sebagai anakmu. Ini yang papa saya lakukan, saudara. Papa saya dan mama saya itu hidupnya mengasihi, ya, mantu-mantunya. Ya. Kenapa? Pada saat mereka masih muda pun, mereka mengasihi mertuanya, saudara. Hidup itu bagaikan tabung tuai. Jangan saudara berpikir saudara sekarang bisa hanya menuai, tapi saudara sedang menabur. Ingat saudara, ya, taburlah kebaikan demi kebaikan. Saudara menerima banyak berkat dari Tuhan. Apapun keberadaan mertuamu, keberadaan mantumu, sayangi mereka seperti orang tuamu, seperti anakmu sendiri. Ini kejadian waktu itu istri saya sempat berkumpul sama teman-temannya. Dan teman-temannya bicara mengenai mertua, saudara. Wah, sangat heboh. Mereka berkata, mertuanya si A begini, si B begini, si C begini. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Gosip, ya. Tapi apa? Pada saat dia tanya, kok kamu diam aja? Lalu istriku berkata, ya, Bu Vivi bilang, mertuaku tidak sama. Dia mengasihi, tidak ada kejelekan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mendengar itu sebagai anak, saya senang, ya. Karena saya juga berharap istri saya mempunyai mertua yang baik. Dan terus terang saya juga merasa punya mertua yang baik, saudara. Di mana mertua saya tinggal dengan saya semenjak kita menikah. Dan mertua saya begitu baik, ya. Mengasihi cucu-cucunya, menjaganya, ya. Membantu kami, dan juga mertua kami begitu sayang, gitu, ya. Untuk makanan bisa perhatikan, masak yang enak-enak. Itulah saudara, hidup saudara. Jadi hidup itu penuh ucapan syukur. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Seperti di film-film ibu tiri, bapak tiri,
mertua yang jahat, mantu yang jahat. Kalaupun itu terjadi dalam hidup saudara, mintalah Tuhan yang mengubahkan mereka. Berdoa saudara, ubahkan mereka. Tapi hati saudara jangan sakit hati. Tapi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, katakan dengan iman, ya, mertuaku adalah mertua yang baik, mantuku adalah mantu yang baik. Seperti itu saudara. Ya, kita percaya, saya percaya semua orang akan mengalami hal yang sama. Ada mertua, ada mantu. Kadang-kadang saudara menjadi mantu, menjadi mertua orang, ya, itu akan bergulir saudara. Hidup ini bagaikan roda saudara, berputar, ya, sesuai dengan umur, ya. Nah, untuk itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ada 3 hal saudara. Yang satu, hati yang renung, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dia pengurapan Roh Kudus turun atas kita, pertolongan Roh Kudus turun atas kita semua. Datanglah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang itu penuh sukacita. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, hati saudara tidak akan kecewa lagi. Saudara akan penuh sukacita saudara. Karena apa? Saudara merasakan hari ini, besok dan seterusnya adalah hari yang bahagia. Saudara menerima keadaan demi keadaan. Saudara tidak menggerutu lagi, tidak kecewa lagi. Tapi saudara bersyukur kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat dalam kehidupan saudara. Ya. Yang ketiga, orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa sebagai anak-anak Allah. Ya. Kenapa? Karena kita memanggil Tuhan Yesus, ya Abah, ya Abah, ya Bapa. Jadilah anak Allah yang Tuhan pakai mulai hari ini dan seterusnya. Saya percaya saudara, kalau kita dipakai Tuhan, hidup kita diubahkan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Mulai hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu di rumah yang dikasih Tuhan, biarlah hari Pentakosta ini membuat kita semua ada suatu perubahan yang baru, terobosan yang baru yang Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan satu dua lagu. Aku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari Pentakosta ini Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami terima baptisan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Roh-Mu hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau taat dan takut akan Tuhan hidup ini. Karena kami tahu pada saat kami mencari Tuhan dengan hati yang remuk, hati yang bersujud di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka setiap doa-doa kami Tuhan dengar. Jadikan hidup kami hati yang bahagia Tuhan, hati yang penuh sukacita,
penuh damai sejahtera Allah nyata kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Dan pakailah kami Tuhan sebagai anak-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan di gereja-Mu, menjadi hamba-Mu di dalam rumah tangga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadikan keluarga kami penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, di mana kami mau membahagiakan orang-orang sekitar kami dengan kasih-Mu Yesus. Thank you Jesus Lord. Oh haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Oh haleluya Lord. Jesus Lord. Haleluya Jesus Lord. Haleluya Lord. Haleluya. 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 Amin. Oh. Haleluya. 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 Amin. Saudara, kalau tangan saudara di dada saudara, renungkan saudara, apa hidup saudara selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Masih adakah kecewaan dalam hidup saudara sampai saat ini? Masih adakah ketidakpuasan hidup saudara sampai saat ini? Masih adakah dendam dalam hidup saudara sampai saat ini? Biarlah di hari Pentakosta ini Roh Kudus menjamah hati saudara. Hati saudara yang keras diubahkan menjadi hati yang lemah lembut. Hati saudara yang selalu kecewa di hadapan Tuhan diubahkan menjadi hati yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Hati saudara yang tidak pernah damai diubahkan menjadi hati yang penuh damai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus, inilah hamba-Mu Tuhan. Haleluya Jesus Lord. Oh haleluya, haleluya Lord. Kalau selama ini saudara melihat suamimu, melihat istrimu, melihat anak-anakmu selalu dipenuhi dengan syarat-syarat, tapi mulai hari ini terimalah mereka, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, mantumu, tidak lagi dengan syarat, tapi dengan kasih Kristus. Karena Tuhan telah mengasihi saudara terlebih dahulu. Bila kasih itu kepada orang yang kau saudara kasih hari ini, kepada lingkunganmu, kepada saudara-saudaramu, kepada orang tuamu, kepada pasanganmu, kepada mertuamu, kepada anakmu, dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau ubahkan hidup kami pada pagi hari ini. Keluarga kami Kau ubahkan Tuhan. Celikanlah mata hati kami di hadapan-Mu. Bukalah selubung-selubung di muka kami, supaya kami tidak lagi pakai topeng atau sandiwara di hadapan Tuhan, tapi kami mau sejujurnya mengasihi Engkau ya Bapa, mengasihi keluarga kami, orang-orang sekitar kami yang kita kasih. Kami akan mengasihi mereka semua Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa.
Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau ibadahmu minggu hari ini sudah selesai. Kami percaya Bapak, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nafkah keluarga ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami mengerti maksud Tuhan untuk rencana hidup kami. Tuhan mau kami semua menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita katakan kita akan berkat kepada Tuhan Yesus. Saudara bagi berdiri, katakan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh kebahagiaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama katakan, amin.